Baiklah adik-adik sekalian, khususnya kelas 1A konstruksi bangunan gedung, kita akan mempelajari praktik fisika dalam bentuk buku pedoman yang sudah tertera di situ. Ada 12 percobaan. Jadi alat-alat yang sudah kita periksa di lab karena umumnya sudah tidak bisa digunakan, sehingga praktik fisika untuk kali ini hanya dalam bentuk baca di buku panduan. Di setiap buku panduan sudah dilengkapi dengan alat-alat yang digunakan. Ya, nanti mudah-mudahan ini bisa diadakan oleh Politeknik. Nanti buat kelas lain, karena sebentar lagi kelas TKJJ ada 4 kelas akan masuk, dan D3 ada 3 kelas. Untuk D4 ini sudah terakhir di kelas 1A. Untuk 1B, C, dan D sudah, ya. Nah, oleh sebab itu saat ini hanya presentasi singkat dari setiap kelompok. Setiap kelompok ada 2 jenis praktek. Apa namanya judul itu? Ada 2 judul percobaan. Nanti secara singkat, paling tidak mahasiswa sudah mempelajari dan sudah ada alat-alat di situ. Nanti alat-alat boleh diperlihatkan di video. Tinggal kasih lihat saja, ya. Jadi kita mulai dari kelompok 1 untuk memperagakan percobaan 1. Jadi pertama 1, 3, 5, 7, 9, 11. Disilakan kelompok 1. Yang lain mohon tenang, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di saat ini kami akan menjelaskan tentang materi sistem gaya-gaya dan sistem gaya-gaya. Di sini telah tertera materi sistem gaya-gaya, dan dalam sistem gaya-gaya ini tentunya kita ada tujuan untuk melakukan percobaan. Yang pertama, mahasiswa dapat menguraikan dalam komponen vektor, dan yang kedua menentukan resultan gaya-gaya, 3 membandingkan penguraian gaya menurut teori dan praktek. Buka. Ada pula alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, jenis-jenis beban, yang kedua dinamometer, ketiga papan berskala sudut, dan 4 batang besi. Pastinya ada teori yang harus kita pelajari, ya, walaupun hanya singkat tapi dapat kita mengerti. Bila 2 atau lebih gaya mempunyai titik tangkap sama dapat dijumlahkan menjadi 1 gaya resultan. Penjumlahan ini dilakukan melalui penguraian dalam komponen gaya. Sebagai contoh dapat kita lihat pada materi, dan komponen-komponen gaya yang dapat kita tulis adalah komponen gaya vertikal dan komponen gaya horizontal. Dalam melakukan percobaan pastinya ada beberapa jalan yang akan kita gunakan yang dapat kita baca di masing-masing materi yang telah kita pegang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kita pindah di kelompok 2 yang akan memperagakan judul percobaan 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saat ini kami akan mempresentasikan materi yaitu ayunan matematis dan momen inersia benda tegak. Ayunan matematis, tujuan percobaan untuk mempercepat gravitasi bumi. Yang kedua, memahami hubungan antara gerak harmonik dengan percepatan gravitasi. Alat-alat yang dipakai, mistar berskala, tali, bola besi, batang besi, dan stopwatch. Dasar teori, gerak osilasi yang sering kita jumpai adalah gerak ayunan yang bekerja di bawah pengaruh gravitasi bumi. Jika simpangan ayunan tidak terlalu besar, maka osilasinya atau getarannya berbentuk gerak harmonis sederhana.
Gerak harmonis sederhana ini terjadi karena ada gaya atau gaya berat yang bekerja pada benda yang arahnya selalu berarah ke pusat titik. Kesetimbangan yang disebut gaya pembalik. Besar gaya pembalik diungkapkan oleh hukum Hooke, F sama dengan min KF, dengan K adalah tetapan. Komponen tangensial adalah gaya pembalik bola yang cenderung mengembalikan bola pada posisi kesetimbangannya. Kita masuk di kelompok 3 akan mempresentasikan judul percobaan 3. Ya, judul percobaan yang selanjutnya yaitu viskositas. Nama saya Adila Larasati dari kelompok 3 NIM 21012011. Nama saya Jenny Anastasia Enji Maleru dari kelompok 3 NIM 21012004. Kenalkan, nama saya Michelle Aditya Amonto dari kelompok 3 NIM 21012021. Dan di sini saya akan membacakan materi viskositas tersebut. Yang pertama, tujuan percobaan. Mengerti adanya gesekan antara benda yang bergerak dengan fluida. Kedua, memahami perilaku fluida kental. Ketiga, menentukan koefisien kekentalan viskositas fluida kental. Alat-alat yang digunakan pertama, tabung panjang fluida kental, bola-bola kecil, mikrometer skru, sendok saringan untuk mengambil bola, stopwatch, aerometer. Dan di sini dasar materinya, setiap benda yang bergerak dalam fluida mendapat gaya gesek, gaya Filkos, dan gaya Archimedes yang disebabkan oleh viskositas fluida. Gaya gerak tersebut sebanding dengan kecepatan relatif benda. Jika bola tadi mempunyai massa jenis dilepaskan tanpa kecepatan awal di atas permukaan fluida kental, maka bola-bola tersebut bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan ini tercapai karena adanya gaya kesetimbangan antara gaya Archimedes, gaya Stokes yang berarah ke atas dengan gaya berat berarah ke bawah. Kapasitas panas jenis zat padat. Tujuan percobaan. 1. Memahami hubungan teori. Jadi sekarang kita masuk ke kelompok 4 untuk percobaan 7 ya. Silakan. Sebutkan nama dulu, NIM, siapa DP juru bicara, judul percobaan apa yang akan disampaikan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Charlie Runtuede. NIM saya adalah 21012016. Saya sebagai moderator dan di sebelah kiri saya ada rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Kanjelo Geripoa dengan NIM 21012004. Dan di sebelah kanan saya, Nama saya Evander Riwana Sengen Rumbai, NIM 21012017. pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan judul percobaan yang yaitu Jembatan Winston yang akan dibacakan oleh rekan saya. Jembatan Winston. Tujuan percobaan: 1. Dapat memahami pengukuran resistansi di luar multimeter. 2. Mengukur resistansi suatu tatanan dengan prinsip jembatan Winston. Alat yang digunakan: sumber tegangan, 2 galvanometer, 5 buah resistor, 4 kawat tembaga dan soket, 5 kabel. 3. Dasar teori kawat AB pada gambar 7B adalah kawat konduktor pada pelat kayu berskala di mana Rx dapat ditemukan dengan sistem jembatan Winston. Dalam rangka yang di atas, bila arus melalui Rg sama dengan 0, maka potensial pada titik F dan C sama besar sehingga VA sama dengan Vx dan Vd sama dengan Vb. Dengan FA, Fb dan Fx dan Fa masing-masing menyatakan jatuh dengan pada resistor Ra, Rb, Ry dan Rd dapat ditulis kembali menjadi Vx per Vd sama dengan A per Vb atau Vx dengan Vd per Vb. Karena arus yang lewat R sama dengan lewat pada R1, maka potensial pada resistor tersebut sama dengan Fa sama dengan IRA dan Vb sama dengan IRB. Ya,
itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kita masuk di kelompok 5 ya, untuk mempresentasikan judul percobaan 11 ya. 9 dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari kepada kami kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Randy Revolino Manitik, NIM 21012015. Perkenalkan, nama saya Rian Tandean dengan NIM 21012018. Perkenalkan, nama saya Benedict Felicius Watung dengan NIM 21012-089. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang resistivitas listrik dan gerak jet bebas. Yang pertama adalah resistivitas listrik. Resistivitas listrik ini mempunyai tujuan. Yang pertama adalah menentukan besaran-besaran yang mempengaruhi resistansi listrik suatu kawat. Yang kedua, menentukan hubungan matematis antara resistansi dengan besaran tersebut secara eksperimen. Yang ketiga, menentukan resistivitas suatu bahan. Resistivitas listrik ini juga mempunyai dasar teori. Dasar teorinya, setiap benda mempunyai sifat untuk menghambat arus listrik yang dinamakan resistansi. Hubungan resistansi R, arus I, dan B dan tegangan V dinyatakan sebagai V sama dengan I kali R. Yang kedua adalah alat-alat yang digunakan. Yang pertama adalah sumber listrik DC tegangan rendah. Yang kedua, satu set kawat resistor. Ketiga, avometer. Keempat, 2 buah instrumen pengukur E dan I. Kelima, skala pengukur panjang. Keenam, termometer. Saya akan lanjut di materi yang kedua, yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini mempunyai tujuan. Silakan kelompok 6 untuk mempresentasikan judul percobaan 11 ya. Silakan perkenalkan diri. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan materi 11 tentang aerodinamika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfa Manitik dengan NIM 21012001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutejo Mokoginta dengan NIM 21012010. Perkenalkan, nama saya Julius Simin dengan NIM 21012008. Dalam materi aerodinamika ini kita akan mempresentasikan tentang yang pertama, tujuan percobaan. Tujuan percobaan, mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan fenomena dasar fluida mengalir atau aliran udara. Kedua, mengukur gaya angkat aliran udara pada sebagai bentuk profil benda. Yang ketiga, menentukan secara grafik gaya angkat dan kecepatan aliran udara pada sudut tap. Yang keempat, menentukan koefisien gesek udara pada berbagai bentuk profil. Yang kelima, menentukan sudut batas atau kritis naiknya pesawat untuk bentuk sayap tertentu. Alat yang dipakai adalah ada blower dengan motornya, tabung pitot, beberapa bentuk contoh sayap pesawat, beberapa bentuk profil benda uji, batang besi, dan dasar teori gaya gesek udara FW pada satuan profil benda berbanding lurus dengan luas penampang yang tegak lurus aliran udara dan tekanan dinamik dari udara. Koefisien gesek di sini sangat bergantung pada faktor bentuk suatu benda. Dalam hal ini, walaupun luas penampang benda sama, menghasilkan koefisien gesek yang berbeda pula. Menentukan secara grafik hubungan gaya dan gaya geser berbagai kemiringan pada laju aliran tetap. Dalam percobaan ini akan dihitung koefisien gesek udara. Untuk beberapa bentuk profil benda melalui pengukuran besaran-besaran seperti tekanan dinamik, PDE sama dengan PV pangkat 2/2, gaya gesek dan luas permukaan uji. Sebagai pembanding dalam pengukuran di bawah ini diberikan data koefisien gesek beberapa benda uji yang sudah diukur. Dalam materi aerodinamika masih ada yang namanya jalan percobaan. Yang pertama, ukur luas penampang benda uji. Yang kedua, rangkai alat sesuai gambar. Yang ketiga, hubungkan blower dengan sumber tegangan listrik. Yang keempat,
pasang benda uji kemudian naikkan tahanan geser pelan-pelan. Yang kelima, catat kecepatan aliran udara, tekanan dinamik dan gaya gesek. Yang keenam, ulangi percobaan untuk kecepatan aliran yang lain. Yang ketujuh, ganti benda uji dan lakukan poin langsung diterima. Nah, sekian presentasi tentang materi aerodinamika dari kami. Kiranya dapat bermanfaat bagi penonton serta teman-teman lainnya. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 1, kami akan memperkenalkan nama saya Shalomita Gabriel Koluan dengan NIM 210120113 dan teman saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Jessica dengan NIM 2101200. Materi yang selanjutnya adalah kapilaritas. Tujuan percobaan yang pertama memahami sifat-sifat permukaan saat cair dan yang kedua mengukur tegangan permukaan saat cair. Adapun ada beberapa alat bahan yang digunakan. Yang pertama kapilaritas dan yang kedua alat ukur panjang atau lengkungan permukaan pada saat cair mempunyai tekanan lebih besar pada sisi atau bagian yang cembung dibandingkan bagian sebelumnya. Jika area adalah jari-jari dalam pipa kapiler jauh lebih kecil dari kecembungan saat cair, maka tekanan dalam pipa akan meningkat mengakibatkan air naik sampai kesetimbangan tercapai. Beberapa jalan percobaan. Yang pertama, menentukan jari-jari dalam pipa kapiler, dan yang kedua, pengukuran tinggi saat cair dalam pipa. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih, kiranya dapat bermanfaat bagi semua penonton yang menyaksikan channel dari Nerkris. Terima kasih. Silakan. Kami dari kelompok 2, perkenalkan, nama saya Sofi Sisela Maria Wawalutu, NIM 210120003, dan rekan saya, nama saya Aswenda Trikirana dengan NIM 21012020. Saat ini kami akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu momen inersia benda tegar. Momen inersia benda tegar. Tujuan percobaan yang pertama, memahami hubungan menentukan konstanta gaya pemulih pegas. Yang ketiga, menentukan momen inersia berbagai bentuk benda tegar dengan getaran harmonis. Yang keempat, membandingkan momen inersia hasil pengukuran dengan teori atau rumus. Dasar teori. Jika L adalah momentum sudut suatu benda tegar dan P menyatakan momen gaya terhadap pusat massa, maka hubungan antara L dan P dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan D kali L per D kali T. Hubungan momentum sudut L dengan kecepatan sudut W dan momen inersia atau I adalah L sama dengan I kali W. Adanya kecepatan sudut W pada sumbu Z, maka arah momentum sudut L adalah LZ sama dengan IZ kali W. Data-data dari benda uji. Yang pertama, piringan kayu. Yang kedua, bola kayu. Yang ketiga, batang besi. Keempat, silinder kayu. Kelima, silinder besi berongga. Keenam, peringan besi dengan 9 lubang. Urutan percobaan. Yang pertama, susun rangkaian percobaan seperti gambar. Kedua, pasang batang dengan posisi beban pada tempat yang sudah ditandai. 3. Putar batang dengan sudut 60 derajat lalu lepaskan hingga batang bergerak bolak-balik. Yang keempat, hitung periode putarannya setiap jarak A atau jarak beban ke pusat. Yang kelima, lakukan 2-4 untuk posisi beban dan sudut putar yang berbeda. Yang keenam, ganti batang dengan bola dan lakukan poin 3, 4, dan 6. Yang ketujuh, ganti bola dengan piringan dan lakukan poin 7. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Kali ini saya akan mempresentasikan kapasitas panas jenis zat. Judul percobaan berapa itu? Judul percobaan 6. Tujuan percobaan. 1. Memahami hubungan teori dan praktek tentang penggunaan asas Black untuk menghitung panas jenis zat padat. Kedua, memahami prinsip kerja dari kalorimeter. Ketiga, menghitung panas jenis zat padat. 4. Menghitung nilai kalorimeter dan ratio antara 1:T1 dengan 12:1 di mana T sama dengan temperatur kamar. Alat-alat yang digunakan, pertama neraka, kedua kalorimeter, ketiga termometer, dan jika suatu benda di sudut
dimasukkan ke dalam fluida yang mempunyai temperatur lebih rendah dari fluida, maka benda tersebut akan melepaskan kalor dan seterusnya diserap oleh fluida, dan pada suatu saat akan tercapai keadaan setimbang atau suhu fluida 12. Jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda harus sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh fluida. Pada percobaan ini, benda yang diukur panas jenisnya pertama-tama dipanaskan dalam bejana uap. Dengan demikian, pada kondisi ini dapat diasumsikan bahwa temperatur benda sama dengan temperatur air dalam bejana uap tadi. Perlu diingat bahwa titik air bergantung pada tekanan udara pada saat itu, maka sebelumnya melakukan pengukuran terlebih dalam, dahulu catat tekanan udara baru, tentukan titik air menurut tabel. Dan urutan percobaan: pertama, panaskan bejana uap. Kedua, timbang benda yang akan diukur pada jenisnya. Yang ketiga, masukkan air ke dalam kalorimeter secukupnya lalu timbang masanya. Yang keempat, catat temperatur air atau kalorimeter. Yang kelima, benda yang dipanaskan dalam bejana uap atau T5 dipindahkan ke dalam kalorimeter lalu diaduk hingga terjadi kesetimbangan. Yang keenam, catat temperatur kesetimbangan. Yang ketujuh, ulangi poin 2 sampai dengan 6 untuk benda lain. Ke-8, catat temperatur bangun. Sekian. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan melanjutkan mempresentasikan hasil lanjutan judul percobaan yang ke-8, yaitu tara kalori listrik, yang akan dibacakan oleh rekan saya. Dalam tujuan yang pertama, meneliti hubungan antara dua bentuk energi. Yang kedua, menentukan nilai kesetaraan atau ekuivalen energi panas dan listrik. Alat-alat yang digunakan: 1. Bejana kalorimeter. 2. Satu daya atau sumber tegangan. 3. Termometer. 4. Voltmeter. 5. Ampermeter. 6. Stopwatch. Kita masuk dalam dasar teori. Panas yang diterima oleh fluida atau air digunakan untuk menaikkan energi dalamnya. Dengan rumus I sama dengan Cm tambah H kali delta T. Dengan C menyatakan kapasitas panas jenis air, M adalah massa air, H nilai air kalorimeter, dan delta T menyatakan perubahan panas. I dalam satuan joule atau kalori, H di sini adalah panas jenis aluminium kali massa. Aluminium atau Hm kali CaL jika kalorimeter yang dipakai dari bahan aluminium, namun jika kalorimeter dilapisi penyekat panas yang baik seperti termos, maka nilai H dapat diabaikan, H sama dengan 0. Urutan percobaan: 1. Rangkai percobaan seperti gambar. 2. Timbang massa dalam kalorimeter. 3. Isi kalorimeter dengan air secukupnya, lalu timbang kembali dan ukur suhu mula-mula air. 4. Saat satu daya di on, catat suhu air setiap selang waktu 30 detik. 5. Ulangi percobaan untuk massa air berbeda. 6. Buat grafik antara Q dan W, tentukan dari grafik dan rumus. Dan terima kasih. Baiklah, kami akan melanjutkan penjelasan tentang judul percobaan ke-10, yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini mempunyai tujuan percobaan. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan hubungan jatuh bebas dengan percepatan gravitasi bumi. Yang kedua, mahasiswa dapat menghitung percepatan gravitasi pada suatu tempat. Alat-alat yang digunakan: yang pertama, bola besi, yang kedua, magnet hole, ketiga, light barrier, keempat, sahabat pemutus, kelima, catu daya, keenam, counter plate. Dasar teorinya: bila sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal di bawah pengaruh gravitasi bumi, benda tersebut jatuh ke arah pusat bumi. Setiap 1 detik dari
kecepatan awal benda bertambah kecepatannya sebesar g atau percepatan gravitasi. Jarak yang ditempuh benda selama gerak dari tempat jatuhnya magnet hole sampai ke saklar pemutus selama waktu t adalah S sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Jarak S di sini adalah jarak antara magnet hole dengan light barrier. Sedang waktu I dapat dibaca pada counter P. Dengan demikian, percepatan gravitasi G dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. G sama dengan 2S per T pangkat 2. Demikian hasil penjelasan kami tentang judul percobaan ke-9 dan ke-10. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami kelompok 6. Kami akan melanjutkan tentang materi nomor 12 tentang gaya gesek dan bidang miring. Gaya gesek dan bidang miring. Tujuannya, mahasiswa dapat membandingkan teori dan praktek tentang gaya-gaya di bidang miring. Kedua, menentukan koefisien gesek permukaan. Alat-alat yang dipakai, yang pertama ada papan yang dapat dimiringkan, dinamometer, benda atau balok. Yang keempat, benda dengan roda. Dasar teori, bila sebuah balok bermassa M diletakkan di atas bidang miring, maka gaya berat balok dapat diuraikan menjadi komponen yang sejajar di bidang dan tegak lurus. Bidang sebagai berikut. Jalannya percobaan gaya pada bidang miring. Yang pertama, susun alat seperti gambar. Kedua, timbang benda dengan roda balok. Ketiga, letakkan balok di atas bidang miring, hubungkan dengan dinamometer lalu baca skala dinamometer. Keempat, ubah sudut bidang dan lakukan 1-3. Koefisien gesek permukaan. Yang pertama, letakkan balok di atas bidang tanpa dimiringkan. Kedua, tarik balok dengan dinamometer pelan-pelan, lalu catat skala dinamometer saat balok mulai bergerak. Yang ketiga, lakukan 1-2 untuk berbagai permukaan balok. Koefisien gesek dengan cara lentur. Yang pertama, letakkan balok di atas bidang lalu perbesar sudut kemiringan pelan-pelan sampai balok mulai mau bergerak. Yang kedua, catat skala diameter saat balok mulai mau bergerak. Sekian materi dari kelompok 6 tentang pembahasan aerodinamika, gaya-gaya gesek dan bidang miring. Kiranya materi saya dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Jadi mahasiswa sekalian, kita telah mendengarkan presentasi dari 6 kelompok di kelas 1A KBG pada hari ini, hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021. Jadi ini pertemuan terakhir di semester ganjil ini, karena mulai minggu depan adik-adik akan masuk bengkel untuk job yang lain. Jadi teori dan praktek fisika sudah berakhir di minggu ini, dan tentu harapan saya sebagai kepala laboratorium fisika, 12 percobaan yang sudah sama-sama kita mendengarkan presentasi dari teman-teman, bisa ada gambaran singkat apa itu praktek fisika, ya. Jadi percobaan-percobaan apa di sini. Untuk teori sendiri, Anda diajarkan oleh Mr. Franky Tumbokan, ya. Jadi untuk teori fisika ada 8 topik, ya. Ada 8 topik. Saya kira sekali lagi disampaikan bahwa ada teori fisika ada 8 topik. Apa sama tuh topik? Coba yang lain. Yang pertama adalah pengukuran besaran satuan. Kedua, gerak. Ketiga, keseimbangan. Keempat, energi. 5, momentum. 6,
elastisitas, 7, fluida, 8 panas. Nah, dari teori-teori itu untuk praktek sendiri ada 12 judul. Nah, coba sebutkan judul-judul yang menjadi judul praktek fisika. Coba dari yang pertama, sistem gaya-gaya, yang kedua, kapilaritas, ketiga, akhirnya matematis, 4, momen inersia benda tegak, 5, viskositas, 6, kapasitas panas jenis, 7, jembatan Redstone, 8, arah kalor listrik, 9, resistivitas listrik, 10, gerak jatuh luras, 11, aerodinamik, 12. gaya gesek dan bidang miring. Ya. Mungkin praktek fisika juga sudah pernah Anda praktek di tingkat SMA. Ya, jadi kalau ada SMA ada praktek fisika. Kalau SMK enggak tahu ya apa ada praktek fisika di SMK atau di SMA ada laboratorium fisika. Taruh kalau SMK tidak ada. Jadi sekarang Anda supaya belajar di jurusan teknik sipil atau praktisnya di Politeknik untuk eksakta sudah pernah mengenal itu laboratorium fisika dan praktek fisika ya. Ini kelas 1A. Jadi sekali lagi Mener sampaikan mulai minggu depan Anda sudah berpraktek dengan job yang lain. Nah, untuk mata kuliah fisika dan praktek fisika sudah berakhir ya. Sudah berakhir untuk teori Mener Franky Tombokan yang berikan. Apa ada mau kuliah lagi? Karena ini sudah berakhir mestinya. Ada sampai besok atau lusa atau bagaimana? Masih ada, sudah. Jadi minggu depan itu sudah tidak ada kuliah lain selain praktek. Jadi nanti Anda disampaikan ke dosen-dosen pengajar. Jadi untuk teori fisika diajarkan oleh Mener Franky Tombokan, sedangkan praktek fisika mestinya juga dosen pengajar yang menuntun. Tapi ini saya sebagai kepala lab sudah berperan sebagai teknisi. Karena di lab fisika ini belum ada teknisi. Kalau yang nantinya Anda berpraktek di lab uji bahan dan sebagainya, kepala lab itu cuma memberi pedoman. Yang praktek itu teknisi yang memberi petunjuk ya. Jadi di lab fisika ini karena kurang lebih sudah belasan tahun. Nah, saya ditunjuk jadi kepala lab, saya coba mengaktifkan dan paling tidak orang di sini sudah melihat alat-alat praktek fisika ya. Yang ada di lemari itu semua alat-alat praktek fisika, tapi memang alat-alat itu sudah nggak bisa digunakan lagi. Nah, oleh sebab itu saya telah mengajukan pengadaan peralatan ke Direktur Politeknik. Mudah-mudahan ke depan kelas yang lain bisa praktek langsung lihat alatnya ya. Jadi saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan disilakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup kegiatan ini. Ada? Oke. Kalau enggak, terima kasih dan salam sukses semua ya. Oke. Baiklah adik-adik, sudah saatnya kita akan pulang dan sebagaimana biasa kita akan tutup dengan doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Ya Tuhan, yang Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini menjaga melindungi kami, menuntun perjalanan kami bersama. Tuhan, berikan kepada kami kembali kepada masing-masing. Ini mencintai kami Tuhan, dan tanpa kami Tuhan, dalam namamu kami berdoa syukur kepada. Haleluya. Amin. Oke. Jadi sampai besok lagi rupanya ya. Masih ada yang mau pertemuan di sini ya. Jaga tuh kesehatan, jangan sampai sakit ya. Oke. Oke, ya. Silakan. Ya, kasih.